memakai belangko. Nah, mungkin sebagian orang yang apa istilahnya cetek pikirannya begitu kayak wah ini meniru siapa? Rasul nggak begini, kan pakai jubah. Nah, kita ini sering disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini gitu kayak kalau saya pakai sarung begini, wah itu aliran apa itu dari Bali begini. Jangan-jangan Mas Agung apalagi namanya Agung, jangan-jangan I Gede Agung, kan nggak lucu. Jadi please lah, sudahilah gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SKTV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tokoh yang Masya Allah, sangat terkenal dan dikenal, Mas Agung Izzul Haq. Terima kasih, selamat datang di gubuk kami di rumah sederhana ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi ibadah. Amin ya Allah. Sekedar mengenang bahwa kita bertemu itu lebih kurang sudah 10 tahun. 10 tahun, Gey. 10 tahun berjalan ke 11 tahun kita, Gey. Pertemuan pertama kita di Masjid Agung Surakarta, Keraton Surakarta. Cirebon, Gey. Solo. Solo ya. Surakarta, Solo. Waktu itu ada Gusti Mung, Gusti In dan sebagainya. Waktu kita sempat ketemu di Cirebon juga kan. Dan kami bersama Kiai Nur Muhammad Iskandar. Lama banget tuh, Gey. Lah jadi mungkin ini bincang-bincang lebih pada apa ya? Kisah perjalanan internal ya. Internal. Saya tentu kan ingin juga tahu kekurangannya apa yang kita lakukan selama ini di Damai Indonesia Aku. Kalau kelebihannya enggak usah disebut, mungkin enggak ada lah, namanya juga orang di TV kan sedikit ikhlasnya gitu kan. Karena saya tuh kayaknya susah ikhlasnya, ditonton aja udah seneng kan, pamer mana ada pahalanya lah. Pertama saya ingin juga tahu sejarah Damai Indonesia Aku itu kan kalau enggak salah dari zaman Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya betul. Waktu itu pokoknya pemilihan presiden Koton Kiai. Jadi tahun kan ya? Tahun berapa ya? Kalau mundur ke belakang 5 tahun lagi, tahun berapa itu ya? 2000 berapa saya lupa itu Kiai. Waktu itu kalau nggak salah pemilihan Yudhoyono ya, Presiden Yudhoyono ya. Jadi intinya begini Kiai, Damai Indonesia Aku itu ada keterlibatan Kang Nur Zaman, waktu itu juga ada Kiai Zainuddin MZ. Pada saat awal itu kan kita tahu kalau pemilu itu pasti muncullah buzzer yang dengan kata-kata yang kasar segala macam, intinya berujung pada pertengkaran ya. Nah, kita di TV One itu sudah punya acara Indonesia Lawyers Club waktu itu. Memang untuk dialog secara politik, ekonomi ada wadahnya. Tapi kan kalau kita di situ ya udah berantem, debat, kalah, tapi kan masih marah ngoten ya. Nah, akhirnya TV One itu manajemen memutuskan coba deh kita punya bukan tandingan sebenarnya untuk saling mendinginkan, stabilisator begitu ya. Kalau penyeimbang lah ya. Penyeimbang ngoten Kiai. Satunya ini memang secara politik lah, satunya lagi coba diangkat di ranah agama. Nah, waktu itu memang Kiai Haji Zainuddin MZ masih ada kan, beliau memang apa yang disampaikan itu sangat didengarkan umat. Nah, kita sampaikan kepada beliau, akhirnya beliau sepakat untuk mengisi damai, dan tema-tema yang di awal dipilih itu memang coba deh sadar kita ini adalah kebersamaan. Nah, ngoten Kiai. Nah, kok dilalah, alhamdulillah. Dalam perjalanannya ternyata damai tidak berhenti sampai di situ saja. Politik sudah selesai, presiden sudah terpilih, damai masih terus berjalan. Sampai sekarang, ini sudah memasuki tahun yang ke-11 ya, insya Allah tahun yang ke-11, dan memunculkan banyak ulama dan keterlibatan Kiai Sarif juga luar biasa sekali, membuka cakrawala cara pandang kita. Sebagian orang kontroversi dengan yang ini, kita angkat, kita berikan wadah. Tetapi kan kalau kecenderungan orang berbicara di wadah yang disebut religi nggak mungkin kan, keras ngoten Kiai. Jadi ya harus ada adabnya lah. Nah itu jadi sejarahnya itu sebenarnya bagaimanakah kita mendinginkan situasi waktu itu Kiai, ngoten Kiai. Oke, bisa dikatakan bahwa Damai Indonesia itu satu-satunya tayangan TV yang memang untuk damai. Iya, insya Allah. Dan saya ingin mulai besok kalau diizinkan Allah saya kembali di Damai Indonesia Aku, disuruh lah, bukan dimohon ya, bukan diminta, disuruh untuk ada damai. Saya ingin ada statement Damai Indonesia Aku. Kenapa? Damai itu nanti jamaah bilang indah. Damai itu indah. Itu nanti yel-yel kita gitu ya, kayak tagline gitu yel-yel kita itu aja besok. Damai itu indah. Siap. Nah, memang secara kebetulan otak saya itu Mas Agung ya,
dari muda itu diisi dengan pikiran-pikiran damai. Iya. Kenapa? Karena pendidikan saya itu macam-macam. Saya belajar agama itu tidak seperti teman-teman yang dari pesantren selama berpuluh tahun, kita ngaji sama orang tua, ngaji di kampung, ya sama keluarga. Kemudian sekolah juga, sekolah saya macam-macam. Ada sekolah PUI yang berhaluan Wahabi. Saya 3 tahun loh ya sekolah Wahabi. Kemudian di haluan Persis, ya sebetulnya campuran. Belakangan jadi Persis 2 tahun saya di Darussalam Ciamis itu yang kiainya sendiri mengatakan Persis. Dan saya di NU di Al-Ma'arif cuma setahun. Jadi ramuan macam-macam di sini ada. Kemudian begitu saya masuk di perguruan tinggi ilmu Al-Quran, saya hafalkan Quran, saya menemukan Quran semua. Apa yang dia bilang itu, ini ayatnya. Apa yang dia bilang ini ayat. Loh, ini ayatnya sama kok beda. Saya mulai berpikir, seharusnya saya bisa meramu aneka masakan atau ya bukan rumah makan Nusantara. Jadi apa rumah makan serba ada. Iya. Saya tidak mau satu masakan saja. Di otak saya bukan cuma satu masakan. Dan kelihatannya Allah izinkan saya diberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana supaya orang bisa makan bareng di satu meja, mejanya sama, masakan makanannya beda-beda, tapi bisa ngobrol dan senyum bareng. Itu yang terus saya cari tiap hari. Dan alhamdulillah itu buku saya selesai punten saat itu. Buku saya. Nanti mungkin buat teman-teman SQTV yang ingin memiliki, ini sudah sebetulnya udah lama, buku udah selesai tahun 2012. Ini isinya jadi gimana nih, Kiai? Ini isinya ada sebab-sebab perbedaan pendapat dan cara menyikapinya. Jadi kenapa orang bisa ulama beda pendapat? Saya nggak pakai yang bukan ulama. Kalau bukan ulama beda pendapat tuh bukan beda pendapat, tuh kurang ajar gitu loh. Ini ulama beda pendapat, kemudian selama ini kita hanya tahu pendapat ini, kemudian dibenturkan. Padahal mereka bersusah payah menghasilkan pendapat yang berbeda itu adalah dalam rangka mencari kebaikan. Nah, ini alhamdulillah dikasih pengantar oleh Pak Yusuf Fala, luar biasa itu ya yang ngasih pengantar. MUI, semuanya lah tokoh-tokoh rektor UI, rektor IKI, rektor PTIKI ada di sini. Saya berharap buku ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan bagi yang berniat, berminat silakan dihubungi telepon yang ada gitu. Nah, saya berharap juga kalau ada izin Allah kita bisa bedah ini di acara panjenengan. Dan saya insya Allah saya tulus betul-betul saya ingin segera buku ini bisa dinikmati dan satu judul mungkin sekali dibahas, sekali pertemuan sejudul. Saya berharap ini bisa menjadi penyembuh. Nah, sekarang saya balik tanya Mas Agung. Mungkin ya, ini yang saya butuhkan kan ini. Pandangan objektif lah tentang Syarif Rahmat selama ini bergabung itu kan. Ada apa dan harus bagaimana nih? Karena banyak kekurangannya saya nggak tahu. Kan? Kalau menurut saya nih, dengan keterbatasan ilmu saya juga kan artinya Kiai, kita selama ini bertemu, saya suka dengan cara Kiai untuk mentadabur ya udah Al-Quran dan hadis yang jarang saya dapatkan. Jadi selama ini mungkin dikatakan kalau kita mengalami kasus ini, menurut dalil ini di Al-Quran halaman sekian, bla 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 bla. Artinya kan kalau model penafsiran seperti ini membuat orang tidak berpikir kritis. Tapi kalau Kiai Syarif ini luar biasa. Kadang-kadang pemirsa juga harus tahu pernyataan-pernyataan statement Kiai Syarif pada saat Damai Indonesiaku itu kadang-kadang menciptakan perdebatan begitu kan. Waktu kita rilis lagi kan kalau Damai itu setelah kita tayangkan kemudian kita rerun, nah itu biasanya di komentar loh tuh Kiai Syarif kok begini. Akhirnya ada anggapan-anggapan orang wah jangan-jangan aliran begini. Nah ini yang saya Masya Allah sayang sekali negeri kita ini kan mestinya kalau orang yang semakin banyak literasinya kan semakin arif, bukankah harus arif dalam memandang masalah? Betul. Nah itu, tapi kenapa kok kalian malah merujuk pada dalilnya ya emang hidup harus pakai dalil karena Nabi juga memiliki dalil-dalil. Tapi kan apakah harus sefrigid itu dalam menafsirkan agama? Nah kalau Kiai Syarif ini saya lihat menurut saya cair banget dan dengan gayanya beliau seperti ini memakai belangko. Nah mungkin sebagian orang yang apa istilahnya cetek pikirannya begitu kayak wah ini meniru siapa, Rasul nggak begini kan pakai jubah. Nah kita ini sering disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini gitu kayak kalau saya pakai sarung begini wah itu aliran apa itu dari Bali begini, jangan-jangan Mas Agung apalagi namanya Agung, jangan-jangan I Gede Agung kan nggak lucu. Jadi please lah sudahilah gitu. Jadi alhamdulillah justru saya lihat Kiai Syarif tadi mengatakan beliau pernah masuk di sini 2 tahun, 1 tahun. Saya lihat justru itu mata kuliah SKS-nya yang gede-gede itu justru di situ yang akhirnya membuat konstruksi pemikiran daripada Kiai Syarif ketika memaknai masalah-masalah itu sangat
kalau saya lihat sih sangat tenang Kiai ya. Kalau Rasul mungkin ketika menghadapi masalah kan tidak berapi-api, tunggu dulu, kalian paham nggak? Ngoten Kiai. Itu saya dapatkan dari yang saya cintai Kiai Syarif. Ngoten Kiai. Iya. Ya ada sih kalau saya lihat kekurangannya. Alhamdulillah saya malah mendapatkan banyak. Malah saya sowan di sini tuh justru ingin meminta ilmu dari Kiai. Ngoten Kiai. Jadi khayalan saya memang sejak lama Islam ini sangat banyak. Iya. Bagaimana bisa melahirkan satu produk ya, home industry, produk perilaku, produk budi pekerti yang bisa kita jual ke dunia lain, ke negara lain. Sebetulnya itu yang saya inginkan. Jadi mungkin orang akan mengatakan bahwa Syarif Rahmat orangnya tidak punya pendirian, bukan tidak punya pendirian. Justru Saya itu punya amalia itu seperti itu gitu ya. Tapi saya harus menghargai ada orang lain yang tidak sama dengan saya, okay. dan harus saya terima sebagai sebuah realitas, bahkan mungkin kebenaran. Jadi selagi orang itu masih bisa tunjukkan ayatnya, tunjukkan hadisnya, dan dan saya melihat motivasinya tulus karena Allah, saya kira. Jadi sebenarnya kalau menurut saya konteksnya itu bukan menyamakan perbedaan, tapi menyatukan Kiai. Betul. Tapi Kiai melihat nggak celah itu bisa kita lakukan di negeri ini? Sangat bisa, tergantung. Makanya orang harus punya musuh bersama. Oke. Dan pastikan musuh bersama kita itu adalah perpecahan. Ayo bareng-bareng. Musuh bersamanya perpecahan ya. Iya. Kalau kita sanggup menghadapi, kita sepakat. Ayo mulai besok kita berangkat perang. Betul. Saya tidak peduli siapa komandan perangnya, siapa panglimanya, yang penting negeri ini merdeka dari perpecahan. Iya. Nah, kalau kita lihat negeri ini ya, kalau kita lihat ini, justru musuh bukan musuh bersama, musuh yang dihadapi adalah saudara kita sendiri lantaran perbedaan pendapat, perbedaan mazhab. Ini kan mengerikan sekali itu tadi, makanya kenapa saya tanya sama Kiai, pada celah mana kita mampu untuk bisa menyatukan? Ya, insya Allah buku ini bisa. Sebuah toko buku yang ini menjual bahannya. apapun. Wah, buku ini bahannya, insya Allah ya. Masya Allah. Tapi gini, kemarin ada teman nanya ke saya, bolehkah kalau saya diundang oleh tetangga yang non muslim, saya datang ke rumahnya, saya bilang, loh, orang tuh berangkat ke kebun binatang, mau ketemu ketek, ketemu babi, bayar itu nggak ada yang usil. Allah. Loh, ini ketemu manusia kok. Aneh tuh. Nggak ada orang bikin fatwa haram masuk Ragunan karena ketemu monyet babi yang najis, nggak ada. Iya. Kita sepakat itu najis, tuh masuk kebun binatang nggak boleh kan? Ini ketemu tetangganya yang baik, dan siapa tahu dengan kita kunjungi tetangga itu, dengan perilaku kita, insya Allah hidayah turun. Dan saya sering katakan bahwa ini analog saya aja. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu seperti apa pohon durian, tapi dia konsumsi tiap hari. Mungkin tidak tahu, bahkan ada yang tidak tahu seperti pohon padi, pohon kelapa nggak tahu, tapi anak-anak doyan semuanya. Satu saat mungkin dia akan bertanya, mana pohon durian? Oh, ternyata ini pohonnya. Mungkin satu saat dia tertarik pengen nanam pohon durian juga. Supaya aku bisa menikmati setiap saat. Apa yang kita persembahkan di masyarakat itu akhlak. Itu yang dikonsumsi masyarakat itu akhlak kita. Nggak usah ngomong apa akidah kita. Lama-lama nanya kayak apa sih akidahnya. Pohonnya kayak apa sih. Nah itu sebetulnya. Jadi benar. Tapi saya tetap minta koreksi, kan namanya manusia pasti punya kurangnya apa. Bisa penting diluruskan lah itu. Dan kritik-kritik yang disampaikan ke TV atau lewat Mas Agung itu penting saya itu, karena saya ingin baik dan saya insya Allah tidak akan tersinggung dengan apapun kata orang. Kalau benar dia ingin memperbaiki saya akan terima kasih. Makanya kita sering ya pemirsa, jadi kalau ada habis kita siaran damai ngatan Kiai, itu kan pasti ada yang mengomentari melalui Instagram atau apa, kan kita selalu WhatsApp dengan Kiai. Kiai tadi ayatnya itu kayak begini, kenapa harus mengangkat ayat ini, kenapa bukan ini? Nah, itu kan sering. Jadi artinya sebenarnya kritikan masukan itu sudah pada saat live juga pada saat itu nonton Kiai. Bahkan pada saat kita dialog di acara damai, orang masjid pun juga bertanya, Kiai kok bilang begini, itu sudah biasa. Cuman masalahnya membiasakan budaya kita itu berbeda. Itu kan bukan pekerjaan yang mudah Kiai. Berarti tugas beratnya sebagai ulama, masih panjang gitu Kiai ya. Iya, jadi diakui atau tidak bahwa Damai Indonesia akulah yang mengantarkan saya ke mana-mana. Jadi bahkan saudara yang sudah 5 nasab tidak ketemu jadi ketemu karena mereka yang lihat di Damai Indonesia Muhammad. Benar. Ngomong ndi.
Tanya ini. Akhirnya saya juga jadi banyak silaturahim. Kemarin saya cari saudara di Blitar. Iya. Itu nasabnya 5 apa sih? Ya Allah, saya cari. sampai ketemu di situ. Saya cari. Jadi berkah itu Iya, karena saya iya. dengar di situ katanya ada yang aku saudara. Siapa namanya? Di mana? Tak cari. Ya Allah. Cari. Terus apa namanya? Katanya di situ ada orang yang suka ngeritik Syarif Rahmat. Ayo tak cari. Iya. Ngobrol. Iya. Nah, indah Betul. saja. Padahal Kiai itu kalau diajak dialog juga nyantai Saya ya. senang. Artinya orang selama ini nggak kenal sih ya Kiai. Jadi kita sering mengatakan orang ini kayak begini, kalian belum kenal gitu kan. Saya senang. Bener. Makanya kan rumah saya ini ya nggak ada kursinya karena Masya memang Allah. siapa saja bisa masuk sini dan harapan saya Berkah Kiai. yang masuk sini betah. Makanya apa yang kira-kira orang seneng saya sediakan. Iya. Aset, piringan hitam, beltik, ada keris, ada sepeda, apapun bukan untuk hanya kesenangan saya tidak. Saya ingin teman-teman saya datang sini tuh seneng dan saya tanya, panjenengan sini mau nyari apa? Mau putar kaset, putar piringan, pengontrol sepeda. Tak siapin sepeda, saya ada 50 sepeda. Bit saya punya 50. Mantap. Untuk siapa aja? Loh, saya kan pakai paling 2-3 biji kan itu juga. Nah seperti itulah keinginan saya Mas Agung. Iya. Saya berharap bahwa tentu pertama terima kasih kepada Iya. TV One yang Sama-sama. telah mendewasakan juga saya, Bidi, mempertemukan saya dengan banyak saudara-saudara kita dan saya masih berharap juga bisa memberikan kontribusi untuk kebaikan negeri ini. Tapi catatlah, kalau saya tidak pernah mau ikut dengan siapapun karena memang saya tidak mau ada musuh siapapun. Betul. Saya ingin semuanya, kalau istilah wadah kita pada suka. Iya. Semua orang suka. Semua orang suka. Iya. Jadi bahasa saya gini, mungkin nih, biarin kalau bahagianya Iya, begitu. iya. Bahagianya begitu kok. Bisa dikatakan kalau orang mengatakan dia tidak punya tidak punya sikap, justru inilah sikap saya. Iya. Nonton Kiai. Ya. Iya. Sikap saya itu tidak jelas. Betul. Dan jelas itu sikap Itu saya. sikap. Luar biasa. Cara menangkap ayam berbeda Nah, dengan cara menangkap burung. Beda. Sebab burung bisa terbang, cara menangkapnya saya pakai kurungan. Itu aja. Alhamdulillah. Cara melunakkan benda juga tidak sama. Betul. Jangan buru-buru menyalahkan orang lain. Mestinya caranya begini. Nah, kan semua orang juga punya landasan ngerti Kiai. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Agung yang selama ini juga sudah banyak memberikan masukan, nasihat, teguran. Saya camkan siapapun boleh dengar saya. Saya insya Allah saya akan bahagia dan saya akan doakan orang yang menegur, menasehati saya. Saya akan doakan betul. Jangan ragu-ragu, nggak akan marah saya insya Allah. Nah, tapi juga begitu bersaudara dengan saya, jangan pernah kecewa kalau saya marahin. Aku ingin Anda juga baik. Betul. Punya alasan untuk memarahi Kiai. Dan itu kami terapkan di Pada Suka. Jadi Pada Suka itu saya sering mengatakan jangan tanggung bersaudara. Jangan ngaku aku dulurmu. All out gitu. All out. Iya. Anakmu tak tempeling. Saya gitu. Kamu tak omelin, tapi demi Allah aku sayang. Sebab aku tahu tanpa itu kamu gak akan berubah. Lakukan itu pada keluarga aku sekarang. Saya gak akan takut. Bareng susah bareng apa bareng. Dan buktikan aja sebenarnya. Masya Allah. Kalau kita sudah bisa seperti itu, dan saya ingin membentuk Mas Agung Jamaah Damai Indonesiaku. Oke. Wow. Ayo kita bikin. Wow. Luar biasa itu. Mereka akan jadi saudara saya, saudara kita. Ya Mas Agung jadi imamnya. Iya. Ini Imam Damai Indonesiaku. Nanti ada ID baru. ID. Ya, Imam Damai Indonesiaku. Jangan ragu-ragu, mereka saudara kita. Jadi kita tantang nanti. Oh misalnya besok di daerah mana pengen ada pengajian dengan dai-dai, hubungi Mas Agung saja. Saya mengundang Syarif Rahmat dari ayo kumpulkan sebanyak-banyaknya jamaah damai Indonesiaku. Ayo kumpul, kita ketemu. Ngapain? Mangan cukup. Kerjaan saya cuma 3 kok. Saya di mana bersama? Dimanapun saya pidato. Ngopi, dahar, foto-foto. Ayo. Itu aja. Tantang Mas Agung nanti. Kita bikin keluarga besar damai Indonesiaku. Saya rindu mereka melihat wajah kita, tapi kita nggak melihat mereka. Saya juga pengen juga ingin tahu mana sih wajah-wajah yang selama ini melihat wajahku, kemudian syukur-syukur juga ada yang mencintaiku dalam artian suka ya, ini jadi saudara, atau pengen ketemu dengan Syarif Rahmat dan Mas Agung dari dekat itu kan, dengan ustadz-ustadz damai semuanya. Ayo tak layani. Di mana adanya, ayo.
Kalau perlu kita ngontel ke sana. Itu aja. Siap. Saya kira monggo dikasih statement terakhir, closing statement dari Mas Agung untuk SQ ya, Suara Quran TV ini. Inilah komandan saya. Ya, ya Allah. Guru Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, matur nuwun Kiai atas waktu yang diberikan dan saya bisa sowan ke pesantren Kiai, rumah Kiai yang sangat luar biasa. Dari rumahnya sudah sangat welcome. Nah, tapi alhamdulillah tadi kita diberikan sebuah kabar bahwa ada Suara Quran TV. Memang dalam kondisi Indonesia lagi berjalan untuk menuju kematangan demokrasi, pasti gesekan-gesekan itu terus terjadi. Maka dipentingkan channel-channel semacam ini, apalagi dengan asuhan guru yang kita cintai Kiai Haji Sarid Rahmat, akan memberikan pencerahan. Jangan pernah lelah untuk bisa belajar dimanapun, dan salah satunya Anda bisa belajar melalui SQTV, Suara Quran TV. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun Kiai. Oke. Terima kasih banyak hamba-hamba yang dimuliakan. Insya Allah kita bertemu lagi kesempatan, dan sekali lagi kita doakan Mas Agung sehat, terus berkahi, dan anak-anakku, anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh-solehah, ya, dan kita terus bisa bersama. Dan silahkan jika ingin bertemu dengan kami, nggak ada yang sulit kok, nggak ada yang sulit ya. Anda juga boleh catat nomor telepon saya, tidak ada yang rahasia ya. Bagi Anda yang menghadapi telepon saya, silahkan tulis. Selama kita punya niat baik sama, insya Allah kita ingin bersama di dunia ini dalam beribadah, dan kita bareng-bareng masuk surga, insya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih, dan jangan lupa bagi yang menginginkan memiliki buku ini adalah buku tentang perbedaan pendapat dan cara-cara menyikapinya supaya kita lebih dewasa dalam beragama. Dan jangan lupa besok kita akan luncurkan yel-yel. Kenapa kita harus damai Indonesiaku? Kita tahu damai itu indah. Itu saja. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.